Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Semoga kabar anak-anakku semuanya sehat. Amin, Allahumma amin ya. Sudah mandi semua? Sudah sarapan semua? Saatnya kita kembali lagi bersama Bu Huza dalam pelajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini tema belajarnya yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Rasul itu, Nak? Rasul itu siapa? Rasul itu apa? Manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu atau membimbing manusia di jalan yang benar. Iman kepada Rasul itu apa, Nak? Termasuk rukun iman yang nomor 4 gitu ya. Iya, beriman kepada Rasul artinya apa? Ya, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi wahyu untuk menjadi pedoman umatnya. Gitu ya. Ya, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Artinya apa? Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, di antara mereka apa? Ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Oke, di antara tugas Nabi dan Rasul apa, Nak? Yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah. Nomor 3 apa? Mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Nomor 4 apa? Mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Dan nomor 5 apa? Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Itu ya. Semuanya sudah kenal belum nama-nama Nabi dan Rasul? Jadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya sangat banyak. Tapi yang wajib kita imani di dalam Al-Quran menjelaskan itu ada 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Sudah hafal semuanya? Iya, dengan lagu balanku ya coba. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya, itu ada 25 Nabi dan Rasul gitu ya. Ya. Kemudian anak-anak, perbedaan antara Nabi dan Rasul itu apa? Ya. Bisa juga nanti dibuka di LKS halaman 17. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul pasti seorang Nabi. Kemudian kalau Nabi itu memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Tapi kalau Rasul itu sifatnya punya 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nabi itu bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang
lain. Kalau Nabi tidak memiliki umat, kalau Rasul memiliki umat atau pengikut. Kemudian itu tadi perbedaannya. Kalau persamaannya, Nabi dan Rasul adalah sama-sama apa? Laki-laki yang mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat apa? Maksum atau terjaga dari perbuatan dosa. Seperti itu ya. Iya. Kemudian kita mengenal Nabi Muhammad SAW ya. Beliau itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Nabi Muhammad itu penutup para nabi atau khotamun nabiyyin. Jadi jika ada yang mengaku sebagai nabi lagi, maka nabi itu disebut nabi palsu dan ajarannya pasti sesat ya. Dari 25 nabi itu ada sejumlah rasul yang diberi kelebihan karena kesabarannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama berdakwah. Karena kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa itu, mereka diberi gelar apa nak? Rasul ulul azmi, gitu ya. Ya, Rasul ulul azmi itu ada 5 ya. Bisa disingkat NIMIM gitu ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad itu ya. Nabi Nuh itu tuh apa nak? Beliau itu apa? Sabar karena apa? Sabar menghadapi umatnya ngeyel ya. Akhirnya umatnya itu diazab berupa banjir yang besar. Nabi Nuh selamat ya gitu ya. Iya, karena dalam berdakwah itu sabar, maka dia termasuk Rasul ulul azmi. Kemudian Nabi Ibrahim itu apa? Iya, beliau dengan keberaniannya menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim itu kan dibakar hidup-hidup, tapi apa? Tidak terbakar itu ya. Ya, itu sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa itu apa? Menghadapi kekejaman Firaun itu ya. Iya, jadi beliau itu apa? Nabi Musa mengingatkan Firaun itu kan yang mengaku sebagai Tuhan. Lah Nabi Musa itu memberitahu Firaun agar menyembah Allah itu ya. Jadi Nabi Musa itu memerangi Raja Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya Firaun tenggelam itu ya. Iya. Kemudian Nabi Isa itu mendapat tantangan atau apa ya, cemoohan dari kaumnya, tetapi Nabi Isa sabar, tabah gitu ya. Iya, akhirnya beliau bisa apa? Melewati semua ujiannya dengan baik gitu ya. Ya, dari kaum Yahudi gitu ya. Bahkan ada pengikutnya Nabi Isa itu yang berkhianat itu. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapat ancaman dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Karena apa? Dakwah yang disampaikannya. Jadi kaum kafir itu merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri, yaitu siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap sabar, kemudian memeranginya dengan baik. Ya, gitu ya. Begitu ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dan para
pengikutnya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah ya. Jadi dari kelima Rasul Ulul Azmi itu beliau itu kelima Rasul itu sama-sama melewati ujian dengan sabar, rintangan yang berat selama berdakwah. Beliau itu melakukan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, maka diberi gelar Rasul Ulul Azmi. Kemudian mukjizat ya. Mukjizat itu apa? Nah, mukjizat itu dalam menyampaikan agama Allah, Rasul Ulul Azmi dibekali mukjizat atau kemampuan luar biasa, gitu ya. Nah, ya Nabi Nuh menyelamatkan perahunya, menyelamatkan dari dan kaumnya dari banjir besar. Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar, itu ya. Nabi Musa mendapatkan tongkat yang bisa menjadi ular besar. Kemudian mukjizat Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian ditiup hidup seperti burung yang sesungguhnya. Kalau Nabi Muhammad itu mendapatkan kitab Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Celah-celah jarinya memancar air yang dapat menghilangkan rasa haus gitu ya. Jika berjalan itu selalu dipayungi oleh awan, dapat membelah bulan menjadi dua. Lah itu Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir itu kita mengenal adanya sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu memiliki sifat terpuji gitu ya. Ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya benar atau jujur. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan, dan terakhir fatona artinya cerdas, seperti itu, nggih. Ya, demikian pelajaran agama pada kesempatan kali ini tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Buza akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.